Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pagi ini kita ketemu kembali di bahasan materi kita, analisa struktur 2, fleksibilitas matriks. Tapi sebelumnya, buat teman-teman semua yang sudah visit ke channel saya, The Engineer Study, boleh like, subscribe, dan boleh nyalakan lonceng yang ada ya. Jadi mudah-mudahan untuk channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan sumbangan lebih lagi buat teman-teman yang atau penggiat-penggiat daripada channel engineering ya, civil engineering terutama. Oke, baik. Hari ini bahasan kita adalah metode matriks fleksibilitas, metode gaya atau flexibility matrix method ya. Di sini saya sendiri, Agianto Tomunte STMT, ini channel saya ya. Baik, kita mulai saja untuk materi kita pagi ini teman-teman semua. Analisa struktur 2, pembahasan kita, materi pembahasan kita pagi ini. Pertama, kita memahami konsep dasar metode fleksibilitas matriks ya, bagaimana karakteristik daripada persamaan ini ya, penggunaannya bagaimana. Nanti kita akan lihat di sini. Terus yang kedua, kita akan melihat memperlihatkan adalah hubungan antara matriks kekakuan dan matriks fleksibilitas. Jadi bagaimana hubungan antara keduanya, penggunaannya seperti apa ya. Kemudian kita akan ada ilustrasi metode matriks fleksibilitasnya, bagaimana nanti contohnya daripada persamaan ini ya. Jadi konsepnya seperti apa. Dan yang terakhir nanti kita akan ada soal dan pembahasan di pertemuan yang berbeda nantinya ya. Baik, kita lihat yang pertama, konsep dasar metode fleksibilitas matriks. Nah, kita lihat sendiri bahwa kalau kita bicara fleksibilitas matriks, ini berbicara tadi metode gaya. Di sini besaran gaya dipilih sebagai besaran yang belum diketahui, unknown. Jadi konsep dasarnya di sini bahwa yang pertama, besaran atau gaya yang dipilih sebagai besaran yang belum diketahui ya. Nah, apa itu? Yaitu di dalam metode ini gaya yang tadi atau reaksi tumpuan dan gaya-gaya dalam merupakan variabel utama yang belum diketahui dan yang akan dicari ya terlebih dahulu. Artinya gaya-gaya yang bekerja di reaksi tumpuan dan gaya dalam ini yang akan menjadi tujuan kita untuk kita cari ya. Nah, yang kedua, konsep dasar fleksibilitas matrik ini adalah prinsip keserasian perpindahan kompatibilitas. Apa itu? Di mana displacement atau arah pembinaan akan diperoleh pada tahap berikutnya ya. Jadi berdasarkan gaya-gaya yang sudah diperoleh dari step sebelumnya ya. Dari gaya yang sudah didapatkan, maka kita akan mencari nilai arah perpindahannya ya, di mana secara berurutan persamaan yang akan digunakan dalam metode ini konsepnya persamaan aksi ya, gaya yang sudah didapatkan dan deformasi. Kemudian persamaan kompatibilitas sudah kita jelaskan juga di pertemuan sebelumnya, dan persamaan keseimbangan ya. Keseimbangan. Dan yang ketiga konsepnya ya dalam metode fleksibilitas matrik adalah derajat ketidaktentuan statis. Artinya di sini bahwa pada metode fleksibilitas matrik ini berlaku konstruksi statik tak tertentu atau tak tentu ya, DKS ya. Derajat ketidaktentuan statik di mana jumlah gaya redundan atau gaya kelebihan pada struktur agar dapat disesuaikan dengan persamaan keseimbangan. Jadi ini poinnya. Jadi kita asumsikan bahwa struktur yang kita kerjakan di fleksibilitas matrik berlaku DKS ya sistemnya ya. Jadi kita selesaikan dengan statik tertentu. Itu konsep dasarnya ya. Jadi kemudian kita lihat konsepnya ya. Ini saya punya struktur di mana struktur saya dijepit ya, cantilever seperti ini dengan batang atau balok luasan tertentu, modulus tertentu dan panjang tertentu ya. Dan diperlakukan ada gaya yang bekerja menarik daripada cantilever saya. Nah, karena akibat gaya F ini maka akan ada displacement atau arah perpindahan sebesar
D. Nah, sedangkan persamaan displacement-nya dari metode fleksibilitas matrik ini adalah D sama dengan F gaya ya yang bekerja dikali dengan A ya, A-nya atau luasan. Ini D tadi. Nah, ini konsepnya seperti ini, teman-teman. Nah, di mana F itu ada fleksibilitas atau flexibility ya, displacement yang dihasilkan dari unit action atau unit gaya F ya. Jadi itu poinnya. Nah, kemudian kita yang kedua, kita lihat hubungan antara matriks kekakuan dan matriks fleksibilitas ya. Hubungan antara gaya atau force perpindahan displacement memiliki peranan yang sangat penting dalam analisis struktur ini ya. Dalam hal ini adalah metode fleksibilitas dan kekakuan. Nah, di sini ada perbandingannya, hubungannya antara fleksibilitas matriks dan kekakuan. Kalau kita lihat sebelah kiri di sini adalah fleksibilitas ya, yang tadi sudah dijelaskan, di mana D sama dengan F dikali A. Ini flexibility atau fleksibilitas, displacement yang dihasilkan oleh unit action, F atau gaya. Sedangkan di kekakuan kita lihat di sini saya punya pegas ya, dengan dijepit di sini ya, dengan artinya dengan kekakuan tertentu karena ditarik oleh gaya yang bekerja atau aksi ini. Persamaannya menjadi A sama dengan S dikali dengan D. Jadi kekakuan atau bahan yang ada dikali dengan displacementnya ya. Nah, di mana S sama dengan kekakuan atau stiffness ya, aksi yang diperlukan untuk menghasilkan unit displacement. Dan ini kita sudah pelajari sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya untuk hal ini. Nah, ini stiffness atau kekakuan. Baik. Kemudian berikut hubungan antara fleksibilitas lentur dan kekakuan lentur. Jadi kalau kita lihat secara rumusnya tadi persamaan 1 D sama dengan L per AE kali A ya, ini jadi L per AE, ini flexibility atau F ya. Kalau kita lihat kalau misalkan kita buat simulasi strukturnya, saya punya peletakan sendi roll, batang, balok ya, di mana di sini ada A gaya yang aksi bekerja, maka di sini ada displacement yang terjadi, satuan F sama dengan panjang dibagi dengan gaya ya, yang ini. Nah, kemudian saya ada punya A tadi ya, AE per L, kemudian AE per L sama dengan stiffness S dikali dengan D. Maka kita lihat di sini perbedaannya satu satuan, misalkan ini fleksibilitas ini 1, di sini F yang bekerja ya, maka stiffness di sini berarti S ini sama dengan 1 satuan ya. Jadi ini kebalikannya, sehingga gaya S sama dengan gaya perpanjang atau sama dengan F sama dengan 1/S ya. Jadi berbanding terbalik ya antara fleksibilitas dan kekakuan. Jadi kalau F sama dengan di sini untuk fleksibilitas sama dengan panjang dibagi dengan gaya, sedangkan untuk kekakuan ini gaya dibagi dengan panjang atau kebalikannya ya. Oke, kemudian kita lihat di sini perbagian ya untuk stiffness method yang A ini displacement method. Apa saja kriterianya? Yang pertama bahwa displacement, translasi, rotasi tidak diketahui, ini yang dicari. Kemudian yang kedua B ini gaya aksial, momen lentur, momen torsi dan gaya geser akan diselesaikan kemudian setelah untuk kita mendapatkan displacement, translasi dan rotasi. Yang ketiga, persamaan yang digunakan dalam formulasi adalah persamaan aksi deformasi, persamaan keseimbangan dan persamaan kompatibilitas. Ini juga sudah kita jelaskan dengan rumusnya yang seperti ini tadi ya. Konsepnya seperti ini tadi. Nah, kemudian ini oke. Kemudian untuk yang flexibility B method dan atau force method. Nah, apa saja kriterianya? Bahwa reaksi tumpuan atau gaya-gaya dalam merupakan variabel utama, ini tadi sudah dijelaskan juga. Displacement dapat diperoleh pada tahap berikutnya berdasarkan gaya-gaya yang telah diperoleh setiap step sebelumnya. Dan yang ketiga, persamaan aksi deformasi, kompatibilitas dan persamaan keseimbangan. Ini kita selesaikan sama. Jadi ini A, ini D-nya ya, D-nya. D sama dengan L per AL, A ini flexibility-nya ya.
Nah, jadi ini konsepnya. Ya, jadi jelas bahwa perbedaannya antara kekakuan dan flexibility. Jadi K itu sama dengan 1/F atau F sama dengan 1/K. Ya. Kemudian kita lihat ilustrasinya, teman-teman, metode matriks fleksibilitas ini. Jadi saya punya contoh di sini. Saya punya cantilever ya. Mungkin di sini A dan B, kemudian ada beban A1 dan ada momen A2, di mana ada displacement atau penurunan D1 dan ada displacement terhadap arah ini ya, itu D2-nya ya. Kemudian struktur cantilever, wall cantilever menerima beban terpusat ya A1 dan momentum A2 pada kedua ujung cantilever seperti ditunjukkan pada gambar di atas ini ya. Hitung matriks kekakuan K dan matriks fleksibilitas F dari struktur tersebut ya. Nah, kalau kita lihat prinsipnya teman-teman untuk ini ya, metodenya untuk rumusnya untuk kekakuannya ya. Kalau kita lihat di sini untuk yang untuk kekakuan, metode kekakuannya, nah, kita dapatkan bahwa cantilever yang bekerja tadi S21 dan S11 dengan E1 dengan bahan yang ada E dan I dan L, di mana di sini S11 sama dengan rumusnya 12 EI per L pangkat 3, S21 sama dengan min 6 EI per L pangkat 2. Kemudian di sini untuk S22 ya, asumsi bahwa dua gaya yang diperlakukan berbeda ya. Kemudian di sini dari bawah, di sini momennya ke atas. Kemudian S12 sama dengan minus 6 EI per L pangkat 2 dan S22 4 EI per L pangkat 2, sehingga didapatkan nilai A1 ya. Di sini A1 sama dengan 12 EI per L pangkat 3 dikali D1 min 6 EI per L pangkat 2 dikali D2, A2 itu sama dengan min 6 EI L pangkat 2 dikali D1 ditambah 4 EI L D pangkat 2 ya, sehingga kita buat dalam bentuk matriksnya A1 A2 sama dengan ini rumus kita, matriks kekakuan kita 12 EI per L pangkat 3 min 6 EI L pangkat 2 min 6 EI L pangkat 2 4 EI L pangkat L ya, sudah dikali dengan matriks D1 D2, sehingga matriksnya A atau gaya yang A ini sama dengan matriks kekakuan dikali dengan displacement. Ini sudah kita uraikan juga di pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, sedangkan untuk fleksibilitas kita lihat di sini ya, untuk rumusnya sama. Saya asumsikan ada beban yang bekerja dan momen di sini ya. F11 sama dengan L pangkat 3 3EI, F21 sama dengan L pangkat 2 2EI, F12 min L kuadrat per 2EI, F21 sama dengan LEI nah, sehingga dapat displacementnya menjadi L pangkat 3 3EI A1 ditambah L kuadrat per 2EI A2, D2 sama dengan L kuadrat 2EI A1 ditambah L per EI A2, D1 matriks D1 D2 sama dengan matriks fleksibilitasnya L pangkat 3 per 3EI L pangkat 2 per 2EI, L pangkat 2 per 2EI, L per EI dikali dengan matriks gayanya ya, A1, A2 ya, sehingga displacement sama dengan matriks displacement sama dengan matriks fleksibilitas ya, F dikali dengan gaya force ya, A-nya. Nah, sehingga saya dapat tuliskan bahwa matriks fleksibilitas kali matriks kekakuan sama dengan rumus yang tadi ya, ini L pangkat 3 3EI, L pangkat 2 per 2EI, L pangkat 2 per 2EI, L per EI dikali dengan 12 EI per L pangkat 3 min 6 EI per L pangkat 2 min 6 EI per L pangkat 2 4 EI per L matriks kekakuan fleksibilitas dikali matriks kekakuan sama dengan ya, matriks 4 kurang 3 ya.
Jadi kalau kita keluarkan tadi ya untuk nilai EI-nya, kemudian di sini min 2L plus 2L ya, 6L min 6L ya, min 3 plus 4 ya. Jadi ini kita sederhanakan ya untuk nilainya ya. Nah, sehingga didapat bahwa matriks F dan matriks K itu sama dengan matriks identitas ya, 1 0 0 1. Nah, sehingga dapat dibuktikan bahwa di sini ya, dibuktikan bahwa matriks F sama dengan matriks K inverse 1 ya, atau matriks K sama dengan F matriks fleksibilitas inverse 1 ya. Jadi kita ini yang dapatnya ini matriks kalikan kolom ya, baris kali kolom, 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 baris kali kolom. Dapatnya seperti ini. Oke, itu bahwa konsepnya dari yang sudah kita pelajari. Dari sini kita temukan bahwa apabila kita mencari nilai kekakuan ya, dari nilai kekakuan, matriks kekakuan yang ada, untuk mendapatkan nilai fleksibilitas hanya dibagi dengan seperkanya ya. Jadi atau K matriks kekakuannya di pangkat minus 1 ya. Jadi atau berbanding terbalik. Jadi seperti itu. Jadi antara kekakuan dan fleksibilitas memiliki perbandingan yang terbalik ya. Jadi ketika kita mendapatkan nilai matriks kekakuannya, maka untuk mendapatkan fleksibilitas hanya tinggal seperkanya saja ya. Maka kita sudah menemukan matriks kekakuan fleksibilitasnya ya. Jadi dari sini kita sudah mempelajari bahwa hubungan dari ya, intinya adalah bahwa di sini bahwa deformasi yang terjadi di fleksibilitas atau displacement sama dengan F dikali dengan A ya, gaya dikali dengan luas penampangnya. Sedangkan untuk yang kekakuan itu sama dengan A ya, gaya aksinya juga sama force, sama dengan S nya itu adalah stiffness bahannya atau kekakuan bahan dikali dengan displacementnya ya, dikali dengan perpindahannya. Jadi perbedaannya seperti ini. Baik, untuk bahasan kita cukup sekian teman-teman. Mungkin nanti kita akan lanjutkan di soal dan pembahasan untuk memperjelas pemakaian daripada persamaan atau metode ya, metode dari matriks fleksibilitas ini. Baik, terima kasih. Sekian untuk bahasan hari ini. Sekali lagi buat teman-teman boleh untuk membantu dapat mengklik like dan subscribe, boleh menyalakan loncengnya. Terima kasih, sampai ketemu di pembahasan kita selanjutnya.